Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal Hasyiani, Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini hari pertama video ini menghampiri Anda sekalian untuk memberitahu update apa saja yang terjadi terutama di first quarter this year, kuartal pertama di tahun ini. Ada apa saja? Yang pertama, kalau kita melihat ada data pertumbuhan ekonomi yang baru diumumkan di bulan Februarinya untuk data pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 itu kita masih bisa tumbuh 5%. Itu adalah berita yang baik ya, 5,03%. Artinya ya masih bisa tumbuh di atas 5% ya. Tapi ada berita-berita lain yang sebenarnya ya juga harus kita waspadai. Betapa tuh Januari dan Februari pengumuman defisit fiskal itu sudah 31 triliun rupiah, yaitu 0,13% dari GDP. Ini pertama kali semenjak 4 tahun terakhir kita mengalami defisit di periode Januari dan Februari. Bahkan kalau kita perpanjang lagi sampai bulan Maret kemarin baru diumumkan juga oleh Ibu Sri Mulyani di acara Sarasehan Ekonom dan Pengusaha dengan Presiden, di mana kami juga hadir di sana. Bu Sri Mulyani juga mengumumkan ada defisit sampai bulan Maret 104 triliun rupiah, yaitu 0,43% dari GDP. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat target defisit tahun ini 2,53%, sebenarnya sedikit banyak masih on the right track ya. Cuma memang perlu waspada karena ini adalah yang pertama semenjak 4 tahun terakhir ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Bahkan sampai bulan Maret, harusnya di tahun lalu bulan Maret masih surplus 20 triliun, sekarang sudah defisit 100 triliun. Apa yang menjadi penyebabnya? Salah satu yang paling utama adalah dari core tax. Kita kehilangan di bulan Januari karena ada ketidakpastian dari sistem, sehingga kemudian ada kejatuhan dari revenue. Sampai bulan Februari saja revenue kita sudah anjlok sekitar 20%. Nah, ini yang kemudian harus kita waspadai ke depan, bahwa tentunya defisit fiskal ini harus berada di rentang 2,5%. Jangan sampai kemudian menjadi lebih dari itu, karena Goldman Sachs sudah mewanti-wanti ya, bahkan di tahun ini bisa jadi fiscal deficit kita bisa sampai 2,9%. Nah, makanya ada efisiensi ya dari APBN sebagaimana Inpres 1 2025 di awal tahun ini. Nah, kemudian kita juga melihat ada beberapa data yang terkait dengan demand yang sebenarnya tidak dalam keadaan yang sangat baik ya. Bahwa kita lihat inflasi di bulan Januari 0,76% year on year. Di bulan Februari juga ada deflasi minus 0,09%. Ini artinya adalah ya di satu sisi ya, harga-harga lumayan stabil, tapi di sisi yang lain harga-harga terlalu rendah, yaitu adalah indikator dari demand yang sebenarnya tidak terlalu kuat. Nah, ini juga sebenarnya ada kontribusi dari supply side-nya, bagaimana subsidi dari pemerintah di konsumsi listrik masyarakat PLN dipotong 50%, itu di Januari Februari turut berkontribusi pada inflasi yang sangat rendah. Tapi di sisi yang lain, mayoritas dari ekonom meyakini bahwa di Januari dan Februari harusnya inflasi lebih tinggi. Di bulan Januari harusnya 1,8%, di bulan Februari harusnya 0,4%, tapi realitasnya adalah 0,76% dan minus 0,09%. Jadi ada miss di situ. Kenapa? Karena ekspektasi dari para ekonom, demand menjelang Ramadan harusnya tinggi, tetapi ternyata masih suboptimal. Nah, kemarin ada pengumuman inflasi lagi. Inflasinya untungnya sudah di atas 1% lagi, 1,03%. Tapi ini masih berada di bawah konsensus yang 1,6%. Meskipun itu di atas forecast kami yang 0,8%. Ya, tidak-tidaknya inflasi sudah mulai meningkat, yang artinya ada demand yang harusnya sudah mulai membaik. Meskipun tentunya ini harus diwaspadai ke depan, karena 1% inflasi di saat Ramadan dan Lebaran ini bukan berita yang sangat baik ya. Bahwa pemerintah harusnya sudah mampu mengantisipasi ini dengan memberikan stimulus-stimulus khususnya untuk demand side. Dan juga tentunya yang menghebohkan, bagaimana yang terjadi selama 3 bulan terakhir di first quarter of this year. Bagaimana Trump itu menghadirkan kehebohan-kehebohan. Terakhir, menghadirkan tarif resiprokal. Kita, Indonesia, dikenakan 32% tarif. Cara menghitungnya gimana? Jadi, defisit dari Amerika Serikat ke Indonesia, ekspor dikurangin impornya, itu 17-18 billion US dollar, dibagi dengan import Amerika Serikat ke Indonesia, itu sekitar 28 billion US dollar, itu dibagi, 18 dibagi 28, hasilnya adalah 0,64 dikali 100%, 64%. Tapi ternyata Trump mengasih diskon, setengahnya, jadi 32%. Tapi sepanjang pengetahuan saya, PhD saya bidang international economics, saya belum pernah menemukan temuan itu.
hitung-hitungan tarif model itu. Jadi itu sangat subjektif. Artinya ya 32% itu ya suatu hal yang harusnya bisa dinegosiasikan oleh pemerintah. Kuncinya adalah mengurangi defisit dengan Amerika Serikat, dan itulah yang menjadi target pemerintah. Bagaimana menegosiasikan tarif, bukan melakukan retaliasi, bukan melawan balik sebagaimana China melawan balik, tapi kita melakukan negosiasi tarif. Salah satunya adalah dengan mengimpor lebih banyak dari Amerika Serikat ya. Itu adalah cara untuk mengurangi defisit. Mengimpor bukan artinya kita akan menambah defisit kita secara umum, tapi kita mengalihkan biasanya impor dari misalnya dari China atau dari Malaysia atau dari tempat lain, kita bisa mengalihkan impor kita dari Amerika Serikat sehingga itu bisa mengurangi perhitungan tarif mereka. Dan tentunya kalau kita melihat banyak produk-produk kita juga yang seharusnya bisa striving masuk ke pasar Amerika Serikat, ada CPO, terus kemudian ada rubber, ada fisheries, ada furniture. Ini tidak berkompetisi langsung dengan produk-produk Amerika Serikat. Jadi seharusnya kita aman karena harusnya kita bisa melihat ini secara lebih optimis, ada peluang-peluang baru dengan tarif Trump ini. Tapi bagaimana market? Kita akan melihat keguncangannya. Kita akan bahas berikutnya. Oke, sekarang kita akan bahas market. Sempat heboh ya, bahkan sebelum Lebaran kita sudah melihat ada trading halt. Itu yang membuat kehebohan ya. Kemudian ada kehebohan baru ketika pasar dibuka, ada trading halt lagi. Kenapa? Nah, trading halt yang pertama kita sudah bahas di beberapa episode yang lalu. Tapi trading halt yang kemarin itu kenapa terjadi? Sebenarnya ini sudah bisa diduga sih, karena memang ketika Trump mengumumkan tarif resiprokal tersebut, itu bursa regional langsung merah ya. Bahkan Vietnam juga langsung turun 6%. Nah, itu sebenarnya sudah dapat diduga karena kita ya pada saat itu untungnya libur. Ketika itu liburnya sudah berakhir, ya kembali lagi masukkan realitas. Akhirnya terjadilah trading halt itu sekali lagi. Nah, untungnya kalau kita melihat beberapa trajektori ke depan ada potensi rebound lagi. Kalau kita melihat bagaimana secara teknis ini bisa berada di antara 5.963 sampai 6.200, 6.300. Bahkan kalau kita melihat lagi potensi di beberapa pekan ke depan bisa kembali lagi ke 6.700. Jadi ini seharusnya time to buy ya, di rally seperti ini, di masa volatile seperti ini. If you have cash in hand, ya segera di-spend untuk masuk ke market. Meskipun tentunya kita masih melihat ada beberapa volatilitas di situ. Beberapa yang kita rekomendasikan menurut data kami adalah yang IDX Industry, IDX Cyclical, IDX Industry, dan juga ADX Finance. Itu beberapa hal yang mungkin menarik ya untuk dikoleksi. Begitu juga dengan bond. Obligasi ini sebenarnya mekanisme defensif ya. Kalau kita melihat untuk secara defensif harusnya mengkoleksi tenor di bawah 10 tahun ya, di mana yieldnya ini proyeksinya masih di atas 7 sih, 7,1 sampai 7,2. Karena masih ada potensi capital outflow juga, mengingat ada tarif resiprokal ini memicu kegaduhan dunia, maka kemudian foreign funds akan segera mencari safe haven. Safe havennya di mana? Awalnya ada di USD 10 year, maka kita melihat di awal-awal USD 10 year itu yieldnya sempat anjlok, jatuh di bawah 4 bahkan ya, karena demand terhadap USD 10 year itu meningkat. Keluar dari equity market US masuk ke bond, tapi kemudian sekarang itu kemudian keluar juga ke tempat yang lain, cari safe haven yang lebih aman karena ada potensi inflasi yang meningkat dengan adanya tarif Trump ini. Sehingga sekarang yang meningkat itu adalah di gold, juga kalau kita lihat Japanese yen juga menjadi instrumen safe haven. Nah, kita bisa mendapatkan manfaat atau enggak? Ya sedikit banyak bisa, tapi ya tentunya harus berhati-hati dan waspada ya, strategi defensif lah. Untuk rupiah sendiri, saya melihat bahwa rupiah masih under control. Bahkan menurut hitung-hitungan kami, sebenarnya antara bulan ini sampai bulan depan, kalau Bank Indonesia bisa kemudian mengintervensi 5 billion US dollar, 2 sampai 3 billion US dollar di bulan ini, 2 billion US dollar di bulan depan, itu bisa mempertahankan rupiah di level 16.400. Bisa atau enggak? Cadangan devisa kita cukup atau enggak? Masih cukup, 154 billion US dollar masih cukup lah. Dibandingkan dengan dulu krisis ekonomi 98, cadangan devisa kita cuma 12 billion US dollar. Sekarang dengan 154 billion US dollar, tentunya kita bisa berharap bahwa BI bisa melakukan intervensi yang lebih signifikan ya untuk mengurangi volatilitas rupiah, mempertahankan rupiah di level 16.400. Karena kalau rupiah sudah terpuruk, masalahnya konsekuensinya adalah industri semakin tertekan karena mereka juga harus mengimpor bahan baku dan barang modal, dan sebagaimana yang kita lihat di tahun yang lalu, tekanan kepada Purchasing Manager Index in Manufacturing terjadi karena depresiasi nilai tukar. Maka ini yang harus kita antisipasi ke depan. Begitu saja dari kami, terima kasih, tetap semangat dan tetap mempercayakan investasi Anda kepada kami Samuel Sekuritas Indonesia. Salam.